Episode 60, Menjemput Mertua. Beberapa hari kemudian, Bella mengambil sebuah gaun pengantin yang baru saja selesai ia buat. Dia memperhatikan setiap detail dari gaun tersebut. Ini adalah desain terbaiknya, dan dulu ia pernah menggambar desain ini untuk dijadikan gaun impian yang akan ia pakai untuk resepsi pernikahan impiannya. Tapi ternyata semua itu hanya angan-angan semu. Bella tidak memakai gaun rancangannya sendiri, melainkan pilihan dari keluarga Revan. Mira sangat antusias dengan pernikahan putranya itu. Semuanya bahkan langsung dipersiapkan oleh Mira dan Kenzo. Orang tua Bella hanya bisa diam, sambil tersenyum bahagia, karena Mira tidak ingin pernikahan impiannya untuk Revan dan Bella berantakan. Ngomong-ngomong soal Mira dan Kenzo, sore ini mereka akan kembali ke Indonesia setelah sebulan pergi ke London. Pekerjaan mereka yang mengharuskan pulang pergi antara Indonesia-Inggris dan Indonesia-Amerika, karena Kenzo memiliki cabang perusahaan di sana. Pusat Alfredo Group ada di Amerika, dan cabang Indonesia, Revanlah yang memimpin. Sepertinya aku harus menjemput Mama di bandara, gumam Bella. Sebuah ketukan di pintu membuat Bella menoleh. Amy masuk sambil membawa sebuah undangan di tangannya. "Ada undangan untukmu, dari Irene," ucap Amy sambil membaca nama yang ada di dalam undangan tersebut. "Apakah kamu sudah baikan?" tanya Bella. Amy menatap sahabatnya itu sambil mengerutkan keningnya. "Iya, aku baik-baik saja." "Mengapa, emangnya?" tanya Amy. Bella mengeleng. "Tidak, kata Jessie kemarin kamu sakit. Apa sudah baikan?" "Iya sayang, aku baik-baik saja." "Ya udah, aku keluar dulu," jawab Amy tersenyum. Gadis cantik berusia 22 tahun itu harus menjadi tulang punggung keluarga, karena ayahnya telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Bahkan Amy tidak berhasil menyelesaikan skripsinya karena harus bekerja. Untung dia bertemu dengan Bella, kakak seniornya. Beda 2 tahun yang telah memberinya pekerjaan ini. Sudah 1,5 tahun, dia ikut Bella dan bisa membantu sedikit keuangan keluarganya, karena sang ibu baru mengalami kecelakaan 6 bulan yang lalu. Ibu Amy bekerja sebagai koki restoran yang cukup terkenal. Tapi karena kecelakaan dan kakinya tidak bisa berjalan membuat sang ibu harus istirahat total di rumah. Bella hanya memandang punggung Amy yang baru saja membuka pintu ruangannya. Dia tahu gadis itu memiliki semangat bekerja yang luar biasa. Amy melihat Jocelyn yang sedang mengemas baju batik pesanan Josh. Setelah Josh memesan waktu itu, dan ternyata semua keluarganya menyukainya. Bahkan baju batik yang seharusnya dia berikan pada karyawannya di kantor, sudah ludes diminta oleh keluarga besarnya dari pihak ibu. Tentu saja hal itu membuat butik Bella meraih keuntungan yang lumayan besar. Bella berencana mampir ke kantor suaminya sore ini, karena Mira dan Kenzo akan mendarat 1,5 jam lagi di bandara. Bella melihat jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 4 sore, yang artinya jam kepulangan kantor memang sudah waktunya. Bella sendiri sudah menghubungi kedua mertuanya itu akan menjemputnya di bandara. Bella tiba di lobi kantor, dan banyak para karyawan yang berhamburan keluar, karena memang bertepatan jam pulang. Sebagian besar divisi pasti sudah kosong, mungkin hanya yang kebagian waktu lembur yang mungkin memang belum pulang. Revan terlihat keluar bersama Diki, asisten pribadinya yang baru, menggantikan asisten lama karena dikabarkan resign dari kantor. Ya, Samuel harus pulang kampung karena dikabarkan istrinya sakit. Revan tersenyum ketika melihat mobil istrinya yang sudah ada di depan. Dia pun langsung mempercepat langkahnya untuk sampai ke mobil. "Sudah lama nunggunya? Kenapa nggak masuk ke dalam aja?" tanya Revan setelah membuka pintu samping kemudi dan duduk di dalam. "Aku baru saja sampai," jawab Bella, mengencangkan sabuk pengamannya. "Loh, aku aja nyetir yang." "Gak usah, biar aku aja. Kamu pasti capek kan? Jadi istirahat saja. Kita akan ke bandara." Bella menstarter mobilnya. "Kenapa tadi nggak nyuruh sopir kantor aja? Kalau tahu kita akan ke bandara, kan jauh juga yang," ucap Revan.
Dia memang tahu kalau sore ini orang tuanya kembali ke Jakarta. Tapi tentang keinginan Bella yang ingin menjemput langsung ke bandara, sendiri, Revan tidak mengetahuinya. Nggak perlu, aku nanti ditaruh mana? Kalau bapak sopir, kan mobilku cuma ada 2 barisnya kursinya. Jawab Bella fokus melihat ke depan. Tapi bandara kan jauh. Kalau kamu capek nanti aku gantiin ya. Bella hanya mengangguk tanpa menjawab. Dia memberikan Revan istirahat karena tahu betapa capeknya suaminya itu. Perjalanan memang memakan waktu 1 jam lebih dari kantor Revan menuju bandara. Tapi Bella tidak berniat untuk meminta Revan menggantikannya. Mengemudi, keheningan menyelimuti perjalanan mereka. Bella melirik ke arah sang suami yang ternyata sedang memejamkan matanya. Revan memang terlihat begitu kelelahan. 3 hari ini selalu lembur dan pulang telat. Tapi hari ini karena tadi Bella mengatakan akan menjemputnya ke kantor jam 4, maka dari itu Revan memilih meninggalkan pekerjaannya. Ternyata kamu memang kecapean. Sosokan mau gantiin nyupir tadi. Belum separuh perjalanan aja udah tidur, gerutu Bella. Wanita itu sama sekali tidak marah. Dia malah senang kalau Revan bisa tertidur karena nanti pulangnya Bella akan gantian menyuruhnya nyetir. Akhirnya, setelah beberapa lama kemudian mereka sampai di area parkir bandara. Bella membangunkan suaminya yang sudah tertidur pulas. Kita sampai mana yang? Tanya Revan gelagapan. Mungkin dia sedikit terkejut karena dia tidak sengaja tertidur, bahkan sangat pulas sampai mendengkur. Udah nyampe bandara, pasti mama dan papa udah mendarat. Tapi nggak tahu juga. Ayo, cepat keluar. Kita cari papa dan mama di dalam. Bella membuka pintu dan diikuti oleh Revan, yang nampak masih mengumpulkan kesadaran dirinya. Setelah berjalan masuk ke lobi bandara, banyak sekali orang yang sedang menunggu atau sekedar menjemput keluarganya. Bella dan Revan mencari ke sana kemari, mencari kedua orang tua mereka. Itu mama, seru Bella ketika melihat Mira tengah berjalan bersama Kenzo dan seorang pria muda di sampingnya. Revan memicingkan matanya, menatap ke arah kedua orang tuanya dan juga pemuda yang berjalan di samping Mira. Bella, Revan, kalian udah lama? Tanya Mira yang langsung memeluk keduanya. Belum lama kok mah, baru saja. Jawab Bella tersenyum. Revan juga langsung menyalami papa dan mamanya dan berhenti ketika melihat seorang pria yang terlihat asing. Siapa dia? Tanya Revan menoleh ke arah mamanya. Bella juga menatap pria yang sepertinya masih berumur di bawahnya tersebut. Dia Jeremy, adiknya Ella yang kuliah di London. Apa kamu tidak ingat? Jawab Kenzo. Revan terlihat berpikir. Maksudnya anaknya Onti Anna? Pemuda itu tersenyum. Dia pun mengulurkan tangannya ke arah Revan sambil tersenyum. Sangat tampan, bahkan Revan langsung mengenali pria tersebut. Aku Jeremy. Maaf, pasti Kak Revan tidak mengenali aku. Revan menyambut uluran tangan dari pria muda itu. Aku ingat, tapi dulu kamu masih kecil. Jawab Revan. Iya, dulu aku masih kelas 5 SD. Lalu siapa wanita cantik kak? Tanya Jeremy menatap Bella. Tatapan pemuda itu beralih ke arah Bella. Revan melihat hal itu tidak terima. Dia istriku. Sudah, ayo kita pulang dulu. Ngobrolnya nanti kalau sampai di rumah. Ucap Revan merangkul bahu Jeremy dan langsung mendorongnya berjalan lebih dahulu. Sedangkan Bella langsung merangkul tangan Mira dengan erat. Dia juga merindukan mama mertuanya yang begitu sayang padanya itu. Bersambung.